Kembali lagi ke Ruang Visional, obrolan seputar fisioterapi stikes nasional. Oke, sekarang episode kali ini bersama saya Advendra Pambudi dan bintang tamu yang baru tentunya dan keren bersama kita Mas Geni. Saya itu biasanya tuh nggak bisa seperti ini buat ya oke lah. Halo Stikes Nasional, selamat siang, pagi, malam, dimanapun kalian berada. Saya Geni Pangeran, saya seorang fisioterapis olahraga dan saya masih hari ini tinggal berapa bulan lagi ya saya jadi ketua PMUI Jawa Tengah DI. Oke, kali ini kita berbicara tentang apa ya? Dari A sampai Z tentang fisioterapi Indonesia aja. Oke. Kita mulai dari pandangan Mas Geni tentang basically ya, apa itu sih fisioterapi? Dari fisioterapi itu nanti kita jelasin ngalor ngidul, bicara ngalor ngidul dari kelebihan sampai apa yang perlu diperbaiki dari fisioterapi Indonesia. Oke, boleh Mas Geni jelasin nih, apa itu fisioterapi sebenarnya dari pandangan Mas Geni? Anda tanya saya, harusnya Anda tanya buku pelajaran kalian dong. Dan tanya undang-undang. Ya semuanya buat teman-teman yang memperhatikan video YouTube ini ya pastinya harusnya sudah paham definisi fisioterapi menurut undang-undang ya. Saya nggak mau jelasin lagi, kalau nggak tahu ya berarti ya Anda lucu sekali sebagai seorang fisioterapis menurut saya. Itu yang pertama. Tapi saya mau mengomentari Mas bahwa ke depan itu fisioterapi itu bakalan seru buat saya. Tapi apakah kita semuanya itu siap? Apakah kita hanya sebagai penonton atau penikmat saja, atau teman-teman yang ada di sana itu mengambil kesempatan ini jadi seorang pelaku seperti itu? Artinya mau menyertakan dirinya dalam eksistensi dunia fisioterapi baik di Indonesia maupun dunia seperti itu. Ya kita tahu sekarang ini kan banyak apa namanya Mas, jurusan peminatan fisioterapi yang ada di Indonesia, mulai dari PFAI, anak-anak, geriatri, neuro, olahraga, apalagi ya? Integumen, kardiopulmonal ya. Nanti ya siapa tahu akan berkembang lagi. Yang jelas, yang pasti bahwa ilmu pengetahuan itu nggak mungkin akan bisa berhenti toh. Ilmu pengetahuan itu kan pasti akan berkembang cepat dan pesat seperti itu ya. Kalau kita tidak siap mengikutinya ya dipastikan kita selalu ketinggalan. Itu jadi ya bersiaplah teman-teman untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, mulai dari kuliah lagi misalnya, habis itu mengambil lisensi-lisensi yang memang benar-benar sudah didesain oleh para perhimpunan yang ada di Pervi ini ya toh. Mereka kan pasti mempunyai standarisasi pelatihan-pelatihan yang sudah mereka rancang untuk pengembangan keilmuan. Itu sih menurut saya. Oke, menanggapi itu semua tentang fisioterapi, seberapa penting tadi Mas Geni bicarakan tentang pelatihan? Apakah ada rasa kurang percaya terhadap pembelajaran kompetensi fisioterapi di Indonesia? Jadi keilmuannya di kuliah ini kurang, kita perlu adakan pelatihan gitu. Apakah sebutuh itu untuk fisioterapi mengikuti segala bentuk pelatihan? Ya. Jadi kalau saya mau jawab aman ya, ya pasti berimbang lah. Kalau saya mau jawab aman, berimbangnya gini teman-teman. Kuliah itu harus ya, bahwa basic, kalau tadi Anda mengatakan basic tentang keilmuan dan kemudian progresif keilmuan yang ada di kampus itu memang harus didapatkan dan harus sampai lulus sehingga Anda memang resmi dinyatakan sebagai fisioterapi gitu. Tapi lucunya kan kalau kita sudah dinyatakan lulus dengan ijazah fisioterapi, kita juga nggak bisa kerja di rumah sakit kalau kita nggak punya STR, ya kan? Ya kan? Jadi malah nanti jadinya sales bank gitu. Oke.
Nah, ya buat saya penting, kemudian pelatihan itu juga penting. Nah, di pelatihan ini tuh terkadang itu yang saya sangat sesalkan, itu yang saya dengungkan terus di sosmed ya Bapak Gimik itu ya, itu masalah SKP teman-teman. Jadi SKP tolong jangan jualan SKP dan tolong jangan beli SKP saja gitu. So buat teman-teman fisioterapis tuh pilihlah apa namanya pelatihan-pelatihan yang benar-benar berkualitas ya. Lah masalah kualitasnya ini tuh saya melihatnya, koreksi kalau saya salah Bapak ketua-ketua yang terhormat, belum ada dengarkan ini, dengarkan. belum ada mungkin ya, koreksi kalau saya salah, yang mengontrol tentang mutu keilmuan yang didesain untuk kepelatihan atau seminar atau workshop seperti itu. Kalau ini mutunya tinggi, mutunya biasa dan sebagainya. Ya memang itu mungkin kalian bisa jawab dengan kredit SKP yang diberikan tinggi atau tidaknya tinggi. Tapi buat saya sih berharap punya cita-cita bahwa pelatihan itu atau workshop itu tuh berkelanjutan, kemudian berjenjang seperti itu. Jadi kalau saya boleh sombong lagi, di PFOI itu sudah seperti itu. Kalau saya boleh sombong, perlunya grade, pentingnya grade di situ. Ya, grading yang jelas ya. Jadi ada pelatihan regional, ada pelatihan nasional, kemudian nanti ada level 1 internasional, level 2 internasional sampai level 3. Nah, sampai di level 3 nanti kalau kita lulus ujian kita mempunyai gelar master kepakaran. Itu menurut ya FSPT kalau saya boleh mengutip International Federation of Sport Physical Therapy. Tapi itu juga jenjangnya panjang. Seperti itu. Jadi gelar master kepakaran itu tidak master tidak didapatkan dari kuliah S2 dan sebagainya, tapi dari pelatihan-pelatihan yang didapatkan seperti itu. Ya buat saya penting sih. Ya pesan saya itu jangan jualan SKP toh dan jangan hanya beli SKP toh teman-teman. Itu penting sih Mas. Masalahnya beli kita SKP itu penting. Masalahnya kita didesak harus beli tinggal tidur beli dapat SKP. Nah, gitu. Apalagi kita ada di Zoom sekarang ya. Pelatihan online aja kita tinggal masak soto misalnya, nyusoni anak misalnya. Kayak gitu kan. Jadi yang mana dapet keilmuan atau update yang disampaikan oleh pembicara. Ya, saya masih geli sih di situ ya. Geli. Ya mudah-mudahan enggak lah ke depannya. Kan sekarang ini sudah banyak offline ya. Offline kembali. Jadi kelihatannya orang ini bisa atau enggak. Tapi perlunya ujian penting cuma. Ujian apa nih? Dalam pelatihan. Dalam perlu kan biasanya ada pretest dan posttest. Kalau nggak di skip sama panitia loh ya. Terus menanggapi. Sebentar. Itu pun dengan desakan dari peserta. Desakan dari peserta. Iya. Nggak usah saja. Kan saya udah bayar lah itu loh, transaksionalnya dari sisi. Pentingnya di situ ya. Yuk hijau nih. Terus menanggapi pelatihan yang materinya sama terus Mas. Kayaknya dari saya apa nih contohnya nih? Materinya sama terus ini kayak gini. Penanganan tentang penyakit bla 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 bla. Terus beberapa bulan lagi tim yang sama membuat materi yang sama lagi. Ya karena bisa jadi itu laku sob. Bisa jadi itu laku keras. Marketingnya yang paling ya mendapat keuntungan yang tinggi. Kemudian animo masyarakat juga baik. Kapan lagi nih diadakan? Nah seperti itu. Kayak ini kan saya PFOI ya. Kan PFOI juga gitu. Misalnya nih A to Z, ada satu pelatihan namanya A to Z Exercise for Sport Injury kalau nggak salah judulnya. Itu berkali nasional ya pelatihannya ya. Itu kan juga setiap 2 tahun ada A to Z. Karena memang ya itu tadi kita sudah mendesain grading pelatihan yang terstruktur. Nah kalau ini kan landasannya kalau di PFOI kan grading yang terstruktur sehingga mereka nanti berkesempatan mendapatkan lisensi internasional.
Nah kalau yang jenengan sebutin tadi di luar itu ya bisa jadi karena nanti animo masyarakatnya tinggi, pendapatan Peminatannya di situ. iya, ya, ya tapi harusnya Jadi pentingnya grading sama ujiannya di situ ya, Mas? iya, menurutku sih Sangat penting. nggak sangat penting juga sih, ya penting aja ya. Sangat itu nanti takutnya tuh seperti kita harus menyembah Tuhan. Oh, itu siap. Biasa aja. Setelah ke pelatihan kita pindah ke ini fisioterapi yang namanya sangat panjang. Titik apa setelah mengikuti pelatihan itu komentarnya bagaimana? Jadi setelah mengikuti pelatihan ini namanya sangat panjang. Berarti Dibacain dong. berarti ilmunya tambah bagus nih. Iya dong, harusnya gitu. Oh, harusnya seperti itu. Ya sekarang kan teman-teman banyak ini beberapa pelatihan yang menawarkan tambahan apa ya istilahnya gelar ya. Gelar. Tambahan gelar di belakang nama. Misalnya pelatihan AIFO, kemudian pelatihan dulu itu ada pelatihan NMT ya. Neuromuscular tapping ya, kalau sudah ke level tertentu mereka punya gelar tambah. Terus ada pelatihan apa ya, hipnosis. Ya itu hipnosis kan sering NLP itu kan sering mendapatkan gelar seperti ya. Buat saya sih nggak ada masalah ya Pen, selama ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti ditanya Israel kan bahaya gitu. Jadi harus dipertanggungjawabkan, kemudian harus diaplikasikan untuk membantu banyak orang. Saya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Aman lah. Jadi silakan cari pelatihan sebaik mungkin, semahal ya. Nah itu pentingnya pelatihan dari di situ. Oke. Berarti untuk menuju kelebihan, mendapatkan kelebihan penting untuk mengikuti pelatihan. Berarti selanjutnya tentang fisioterapi nih Mas. Dari sepak terjangnya Mas Geni ini berapa puluh tahun Mas jadi fisioterapi? 12 tahun ya. 12 tahun. Iya. Yang pernah dirasakan dari perih sampai bahagia, berbagai pengalaman ini, apa sih yang masih kurang dari fisioterapi di Indonesia ini? Yang masih kurang ini kalau saya berkaca pada diri saya ya, sekali lagi ya notice ya, saya berkaca pada diri Ini penilaian opini. iya, opini kan? berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan diri saya jadi 12 tahun fisioterapi itu yang pertama masih kekurangan dalam berkomunikasi. Ya, terutama di komunikasi massa. Saya dulu dapat pelajaran itu tapi cuma 1 SKS. Tapi itu penting loh Mas, harusnya lulus komunikasi profesi. Ya, kan dilulusin. Oh, dilulusin. Cuma 1 SKS aja dan dosennya dari dosen luar kok. Tapi itu penting loh Mas, basically. Yes. Jadi komunikasi buat saya itu penting di era sekarang teman-teman. Jadi itu yang menurut saya kurang. Bagaimana kita mengkomunikasikan isu atau permasalahan yang ada di masyarakat atau sekarang itu kita ada di dunia maya, di sosial media itu kita penting. Bahwa berkomunikasi bertatapan langsung seperti ini dengan berkomunikasi di media sosial itu juga sangat berbeda ambience-nya, environment-nya, lingkungannya, kemudian feedback-nya. Nah itu yang saya nggak ngerti ya, mungkin apakah bisa masuk ke materi kampus, tapi setidaknya kita harus bisa react dengan cepat terhadap situasi seperti itu yang sudah saya sampaikan ke Mas Fen tadi. Kita ngobrol-ngobrol bahwa teman-teman itu harus punya tanggap swasono ya teman-teman. Kalau di bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan itu adalah kepekaan terhadap perubahan situasi dan apapun yang ada di circle lingkungan organisasi kita atau profesi kita, seperti itu. Itu komunikasi yang pertama. Lalu yang kedua aman nggak ya sob ya? Ungkapkan saja, ini
soal organisasi deh, saya akan ngomong organisasi kita tuh sangat gimmick ya buat saya. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa kalau mau dibikin gimmick ya juga seru-seruan aja sih. Jadi ya kita tolong buat para bapak-bapak ibu-ibu itu ya juga mempunyai strategi-strategi khusus dalam menghadapi situasi perubahan yang seperti ini. Saya masih ingat sekali pidatonya Pak Pramono waktu kemarin saya di Jakarta itu tentang tantangan fisioterapi dan hambatan fisioterapi di depan. Dan itu pasti akan jadi materi yang selalu akan dibawakan beliau mungkin ya untuk berada di suatu acara. Itu materinya bagus. Next time Pak Pram bisa disampaikan Pak, kuliah umum aja Pak, Stikes Nasional. Kita undang Pak Pram untuk acara selanjutnya. Ya. Jangan baca Pak Jumbo ya Pak. Ada dibaca. Itu jalur belakang. So, jadi organisasi buat saya harus melihat permasalahan isu-isu yang ada itu dan harus ditanggapi dengan seluas-luasnya menurut saya. Seluas-luasnya tidak kaku. Kemudian cara rekrutmen, kalau kita menganggap bangsa kita adalah bangsa demokrasi, negara demokrasi ya tolong demokrasi. Oke. Semua orang punya hak. Tapi kalau nggak demokrasi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, asal ya demi kebaikan. Tapi itu demi kebaikan. Iya. Demi kebaikan Iya. dan kestabilan. Nggak juga sih. Oh enggak stabil. Nggak juga sih. Ya penting saya titip itu Pak. Terus mohon maaf Pak, kalau misalnya ada yang jabat lebih dari 5-10 tahun lah Pak, di posisi itu aja, nggak bisa dipindah, tolong dicek tuh Pak. Di Semarang ya Pak. Soalnya ada. Oh, gak apa-apa, itu kan pengalaman. Jadinya cerita Ya, apa adanya. betul. Itu sih, jadi buat saya komunikasi organisasi, itu sih menurut saya yang masih kurang menurut kacamata saya ya. Menurut pengalaman saya juga ya, jadi saya tidak menilai orang lain. Soal apa itu ya? Soal apa itu? Suara knalpot. Cut ya. Ya jadi gitu ya. Itu sih kan. Oke, selanjutnya balik lagi ke pengalamannya Mas Geni. Pernah berprofesi di berbagai rumah sakit. Ada nggak sih Mas di masing-masing rumah sakit itu apakah ada standarisasi atau dari fisioterapinya langsung organisasi ini punya standarisasi? Jadinya saya kan pernah jadi atlet nih, pernah ke padahal satu permasalahan. Dulu saya pernah sakit bahu, ke fisioterapi ini dilakuinnya seperti ini, fisioterapi ini dilakuinnya seperti ini, nggak sembuh, yang ini nggak sembuh, akhirnya pindah lagi. Nah, kebanyakan di Indonesia kan yang membuat kurangnya percaya pasien ke fisioterapi kan seperti itu, menyerah, akhirnya dibiarin aja malah sembuh sendiri terus. Nah, gitu. Apa ada nggak sih Mas standarisasi pelayanan gitu? Ada dong. Di organisasi kita di Pervi sekarang namanya IVI, nggak tahu besok namanya apa lagi, saya nggak tahu. Itu kan sudah bikin buku SOP standar pelayanan dengan kasus-kasus yang sudah dideskripsikan tadi. Seperti itu. Masalahnya adalah kita mau membaca dari yang pertama. Lalu yang kedua, standar. Sorry, saya akan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang pesat sekali. Standar itu dibikin tahun berapa, habis itu kita ada perubahan-perubahan keilmuan, pengalaman dan sebagainya. Dan ingat teman-teman dan fan trio, objek kerja kita itu siapa? Manusia. Objek kerja kita itu bukan kertas, bukan data, bukan apapun. Manusia adalah objek yang sangat unik sekali untuk dikerjakan. Di luar sana didengungkan biopsikososial kan. Nah itu dia, kenapa kok harus didengungkan seperti itu? Karena memang manusia itu sangat lucu, sangat unik, sangat aneh. Makanya saya cinta mati sama fisioterapi karena salah satunya adalah objek kerja saya manusia. Jadi saya harus mempunyai banyak sekali template kepribadian yang harus bisa diterima oleh pasien saya. Seperti itu. Tidak sekedar
Ya, seninya. saya sih itu basic ya memang, tapi seninya untuk berkomunikasi, mendekati orang, berempati, gestur dan sebagainya itu juga penting. Seperti itulah, itu makanya kenapa kok saya menyebutkan bahwa komunikasi kita buat saya itu cukup harus diperhatikan. Masih kurang menurut saya kan. Itu yang catatan pertama saya. Lalu berikutnya apa tadi? Itu Mana ya tadi? Ya, jadi yang berikutnya itu buat saya kalau tadi saya sudah berbicara komunikasi, pengalaman dan sebagainya. Kalau kamu tadi sebut saya pernah fisioterapi ke sini, habis itu saya pindah lagi ke sana dan sebagainya, malah saya nggak sembuh, ya itu namanya buat saya shopping terapi kan. Shopping terapi, jadi sana ke sana ST ya mas. Ya, kenapa kok bisa muncul shopping terapi ya? Yang pertama lagi-lagi kembali bahwa kita tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik terhadap klien atau pasien kita, sehingga pasien itu tidak bisa trust terhadap kita, tidak bisa mempunyai rasa kepercayaan terhadap kita. Nah, bagaimana mereka tidak bisa percaya kalau misalnya teman-teman yang masih ada di luar sana, terutama di rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta juga yang ada beberapa, itu yang template banget template banget. Sakit pinggang, oke, sakit pinggang langsung daftaran jedek, fisioterapi baca rekam medis, data medis, oh ini LBP, HNP, sebagainya, pasang IR tens, tinggal, sehingga ya sudah nikmati getarannya, nikmati kehangatannya, ya gimana ada komunikasi supaya pasien itu rasanya nggak dapet. Bahkan setiap hari kondisi misalnya kalau kita ngomong data LBP tadi ya, dan setiap hari kan kondisi pasien berbeda-beda. Kenapa kita nggak menanyakan bagaimana kondisinya hari ini, kalau dibandingkan kemarin apa yang dikeluhkan sekarang, habis itu direvaluasi lagi, diassess lagi, habis itu baru ditentukan lagi programnya apa. Lah programnya ya tolong dikomunikasikan. Jangan sampai misalnya kedahuluan pasien. Misalnya gini, kita nyuruh pasien udah tidur nih, habis itu kita mau ngelakuin ultrason. Kita udah ngelakuin ultrason di pinggangnya. Jangan sampai pasien tanya, mas ini buat apa ya? Nah, itu sepele loh pertanyaan, tapi buat saya cukup menggelitik juga. Oh iya ya, berarti kita belum menjelaskan. Iya toh, kan kita perlu menjelaskan itu apa, ngopo, sopo, piye, tujuannya apa. Iya toh, nah itu terkadang fisioterapis atau teman-teman perlu paham. Atau mungkin saking banyaknya pasien, I don't know ya, karena situasi pasti berbeda di satu sisi, di satu tempat. Tapi ya yang tolong itu mulai dibiasa. Bagaimana kondisinya sekarang, kemudian hari ini saya akan memberikan program misalnya ultrason, tes, latihan. Ultrason ini nanti akan seperti ini, durasinya sepertinya, fungsinya saya tunjukkan untuk seperti ini. Nanti tes seperti ini, ada jelas pasti caranya. Boleh rinci, boleh yang garis besarnya saja, sehingga pasien ngerti, oh iya, oke. Nah habis itu tolong dijelaskan juga programnya, bahwa saya memprogramkan misalnya nanti di 6 kali pertemuan, ibu seminggu 2 kali ya, atau seminggu 3 kali, atau setiap hari dulu, nanti kita akan evaluasi lagi, seperti itu. Nah itu bagaimana keterampilan komunikasi kita terhadap pasien atau klien itu. Nah kalau kita nggak mempunyai kekuatan itu ya terjadi shopping terapi seperti itu. Dan juga kita tidak boleh menyalahkan atau memblamingkan, misalnya ada pasien rujukan dari fisioterapis luar kota nih, terus datang ke tempat kita ya, kok di tempat yang di luar kota tadi kok dilakukan seperti ini ya mas, kok beda sama ini ya mas ya. Kita tidak boleh menyalahkan seperti ini, tapi kita juga harus mempunyai reason, alasan yang mungkin membuat enak ya buat pendengar atau pasien kita ya, karena memang kondisinya sekarang seperti ini Bu Pak, berbeda dengan kondisi yang seperti dulu. Setelah saya menganalisis pada hari ini ya, menurut saya the best treatmentnya seperti ini. Itu poin penting juga tuh di dalam dunia fisioterapis menurut saya loh. Hal-hal yang nggak nampak gitu
buat saya seru untuk diperhatikan. Satu lagi nih teman-teman, ketika pasien datang pertama kali, apa yang kalian lakukan? Anamnesis. Kali itu bullshit anamnesis. Kalau kalian melakukan anamnesis, Anda nggak akan terkenal. Oh bisa? Oh iyalah. Tapi kan urutannya seperti itu. Nggak bisa. Harus dirubah. Yang diajarin loh. Ya, Yang diajarin. Pak Bin tolong bisa diajarin. Memperkenalkan. Misalnya ada pasien saya nih, datang ke rumah sakit saya dengan bawa surat pengantar. Habis itu dipersilakan masuk ke ruangan nih, ke kamar bed. Terus, saya datang sebagai seorang fisioterapis. Pertama kali yang harus saya lakukan tidak anamnesis. Selamat siang, saya Gede Pangeran, saya fisioterapis Anda hari ini. Apa yang bisa saya bantu? Memperkenalkan nama, menyapa, memperkenalkan nama, lalu mencoba untuk berekspresi seempati mungkin terhadap pasien, buat saya itu kunci. Kunci di mana pasien mau terbuka. Kalau pasien nggak mau terbuka, Anda mau anamnesis dari mana? Siapa yang bisa menjamin anamnesis kita itu dilakukan oleh pernyataan pasien yang benar dan jujur? Itu pun kalau kita bertemu dengan pasien normal secara kejiwaan. Ada ya mas? Loh ya ada. Oh, ada. Yang namanya orang sakit tidak ada fisik kan. Oke. Bagaimana orang sakit itu kan pasti punya beban fisik dan beban psikologis atau mental. Tapi ya sih mas. Iya, Dulu saya pas cedera juga nggak fisiknya yang kena, tapi psikisnya juga ngedrop juga. Nah gitu. Bagaimana kita bisa menjangkau itu? Kalau kita juga tidak bisa menjangkau secara sisi psikologis pasien, ya kita nggak dapat meaning inti dari permasalahan pasien. Terkadang sakit itu sakit fisik, misalnya sakit pusing atau cervical bukan karena cervicalnya bermasalah, karena memang dia stres berat, ada masalah di keluarganya, dia mau nangis tapi nggak bisa nangis, ya atau luka tapi nggak berdarah, ya, seperti itu. Jadi kita harus menyentuh ke ranah itu menurut saya sih kan. Nah kita butuh melatih itu. Butuh melatih terus-menerus percakapan itu, skenario-skenario template-template seperti itu. Bagaimana menghadapi kalau pasien itu cerewet sekali, bagaimana menghadapi pasien dengan pendiam, ya itu beda loh. Intonasi suara, nada gaya bicara. Saya punya banyak template ya. Kalau menghadapi ini ya saya harus dengan nada sekian. Kalau menghadapi orang yang pemalu saya harus sekian. Saya kalau menghadapi pejabat atau orang yang kaya ya. Tapi jelas itu dari pengalaman mas. Berjalannya waktu. Betul. Dan tergantung kita bisa melihat itu nggak sih? Kalau kita nggak bisa melihat, kita template-nya rumah sakit terus ya monggo Anda jadi pegawai rumah sakit terus. Dan nggak, buat saya ya gitu terus. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih gitu terus. Nggak ada. Kan aman. Tergantung persepsi. Itu Iya. persepsi. Ya kan aman. Aman. Sentosa sampai nanti pensiun. Ya nggak maju sih buat saya fisioterapis kalau gitu terus teman-teman. Ya ketinggalan sih. Oke. Selanjutnya ke Mas Geni yang menjabat sebagai ketua PFOI wilayah Jateng nih mas. Masuk ke situ. Kan Mas Geni kerjanya di rumah sakit. Memang banyak permasalahan olahraga nih yang masuk ke rumah sakit mas. Banyak. Terus Tergantung rumah sakitnya. banyak di rumah sakit. Tapi apakah sama yang rumah sakit? Semisal ya masalahnya itu tentang muskuloskeletal, terus ortopedi gitu. Apakah itunya sama gitu standarisasinya? Pertanyaanmu sudah beda soalnya. Kalau kamu masalahnya ortopedika, muskuloskeletal, sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh teman-teman yang mempunyai peminatan di muskuloskeletal. Perhimpunannya saya lupa, IOMPT kalau nggak salah namanya ya. Itu. Tapi kalau tadi pertanyaan awalnya adalah saya sebagai ketua PFOI dan apakah banyak kasus cedera olahraga di rumah sakit? Ya banyak. Berarti kacamata kami sebagai seorang fisioterapi olahraga ya, bagaimana mengembalikan pasien ke anak olahraga. Itu kalau
hanya sekedar mengembalikan ke ranah aktivitas fungsional biasa, yang mainnya lah ke teman-teman yang PT tadi, teman-teman yang ada di peminat tadi, muskuloskeletal dan ortopedik seperti itu. Tapi itu loh mas, apa ya? Ada kan yang nggak ikut, semisal nggak peminatannya nggak olahraga nih, tapi bisa menangani kasus-kasus olahraga sampai goalnya itu bahkan kembali ke olahraganya itu lagi. Nah itu bagaimana? Komentarnya ada komentar? Nggak ada masalah komentar negatif saya malah berterima kasih sih. Kalau bisa sampai sejauh itu ya saya berterima kasih. Saya lihat kan dari, ya balik lagi ke keilmuan lah ya, keilmuan, kemudian penanganannya ke pasien bagaimana, bahkan itu yang paling saya titik beratkan sih, soal keilmuan dan penanganan ke pasiennya. Jadi saya waktu cedera juga pernah ke berbagai fisioterapi, terus di daerah saya kebetulan belum ada yang ikut join ke PFOI mas. Nah akhirnya tetaplah fisioterapi situ. Terus oh ini sama ya kayak, berarti apakah saya bisa menyebutnya dia fisioterapi olahraga gitu? Nah ini yang masih sebenarnya penamaan, penyebutan, pelabelan ini memang harus digodok ya. Jadi dari PFOI pun juga belum mempunyai standar resmi siapa yang dikatakan oleh diberi label bahwa fisioterapi olahraga yang ada di Indonesia. Apakah seseorang yang sudah mempunyai lisensi internasional di bidang fisioterapi olahraga level 1, ataukah hanya sebatas nasional ITC, atau siapa, atau orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia fisioterapi olahraga tapi tidak ikut PFOI tapi dia berkontribusi di dunia olahraga, ya itu masih belum ada jawaban sebenarnya. Dan itu memang menjadi PR dan isu yang cukup krusial, dan memang itu harus didiskusikan di Mukernas kalau jadi. Dan buat saya nggak ada masalah kalau misalnya seperti itu. Toh juga banyak. Kalau saya mau nyebut merek, saya bisa nyebut merek yang sensitif ya. Itu nama orang maksud saya yang memang udah lama di bidang olahraga dan dia memang terampil, kompeten di bidang fisioterapi olahraga, nggak masuk PFOI misalnya, atau nggak mengikuti pelatihan PFOI, tapi mereka diakui di luar, nggak ada masalah saya. Ngapain kita cari musuh sama di circle gitu? Mondang buat saya. Sangat konyol. Ya buat saya berkembang aja, saling berkontribusi, saling bekerja sama, saling mengangkat mengangkat profesi ini secara bareng-bareng sehingga kita lebih kuat. Oke, terus sebagai ketua PFOI mas, wilayah Jatim khususnya, kedepannya yang mau diharapkan dan dikerjakan visi misi untuk kedepannya ini yang paling dekat dan tujuan paling jauhnya apa? Kalau saya melihat kacamata Jateng DIY ini tuh punya kekuatan luar biasa, kekuatan di mana Jateng ini harus menjadi center of fisioterapi paralimpiknya Indonesia. Sekali lagi, Jateng itu punya kekuatan di paralimpik. Dan perlu diketahui yang belum tahu, di dunia paralimpik sport itu fisioterapi itu tidak hanya menjadi seorang fisioterapi olahraga di paralimpik, tapi kita bisa menjadi classifier seperti itu. Yang belum tahu classifier itu apa sih mas? Boleh dijelasin nggak? Sedikit aja. Klasik secara garis besar ya, classifier itu adalah petugas kesehatan yang nanti akan mengklasifikasikan golongan atau kelas-kelas olahraga yang boleh dipertandingkan dengan peserta yang setara, eligible istilahnya bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada atlet dengan cacat tangan kiri, putus tangan kiri misalnya, ya harus sebanding dengan musuhnya dengan tangan kanan atau tangan kiri yang hanya memiliki satu tangan. Itulah gambarannya. Jadi
kita men-create, mendesain, mengklasifikasikan atlet-atlet untuk bisa mengikuti cabang olahraga yang seperti itu. Nah, itu fisioterapi bisa ada di sini di dunia paralimpik sport. Jadi Jateng harus menjadi center buat saya di dunia ini, karena ya kita sudah punya resource yang banyak, organisasinya ada di Solo, terus teman-teman fisioterapi di Solo itu sudah punya lisensi classifier internasional yang cukup banyak. Kita ada Dr. Bambang, ada Pak Sukadarwanto, ada Mas Fendi, ada Pak Yuga, iya. Terus di NPC, di fisioterapi sportnya ada Mas Suryo Saputra Perdana. Ya, buat saya kurang apa lagi di Jawa Tengah seperti itu. Itu sih. Untuk visi jauhnya, ya saya berharap fisioterapi olahraga baik di Jateng, DIY maupun di Indonesia ya berkembang, saling mensupport dan bertransformasi lebih baik. Oke, kembali lagi ke itu Mas, tentang fisioterapi olahraga nih. Kan si fisioterapi olahraga ini nggak bekerja sendiri, ada dimulai dari SPKO, SPKFR, kemudian strength and conditioning coach, measure. Itu bagaimana kita menjalin relasi kepada mereka untuk ayo, ini nggak sekedar kita berdiri sendiri loh. Ini masalahnya ya kalau di soal di timnas ya, kita kan kerjanya sudah prestasi lagi, enggak ya profesi sendiri lah, kita harus kelihatan sendiri gitu. Kalau di atletnya, atletnya ini harus sampai ke puncak performanya. Nah, itu gimana? Ya lagi-lagi buat saya kemampuan berkomunikasi, kemudian konsistensi terhadap konsistensi terhadap kompetensi kita. Ya kalau kita nggak tahu kompetensi kita ya konyol. Sekarang saya tanya, kompetensi fisioterapi olahraga Indonesia apa? Waduh, pernah nggak kalian diajari tentang di kuliah atau teman-teman mungkin yang tidak ikut PFA atau mungkin yang ikut PFA juga mungkin lupa juga kompetensi fisioterapi olahraga Indonesia. Mungkin pernah diajari. Kompetensi fisioterapi olahraga Indonesia yang sudah dicetuskan oleh PFOI itu ada 4. Kita mengambil 4 dari 11 kompetensi fisioterapi olahraga yang ada di dunia yang dikeluarkan oleh IFSPT. Kita mengambil 4. Yang pertama adalah preventive injury. Pencegahan cedera olahraga. Habis itu yang kedua adalah akut manajemen pada cedera akut. Ketiga adalah rehabilitasi pada fase rehabilitasi. Yang keempat adalah performance enhancement. Performance enhancement itu adalah peningkatan performa. Kita memiliki 4 kompetensi fisioterapi olahraga ini, teman-teman. Nah, masalahnya kita tahu atau enggak? Kalau sudah tahu, kita bisa kontribut ada di mana ini. Gitu. Sebagai fisioterapi olahraga ini, misalnya saya fisioterapi olahraga nih, saya bekerja di rumah sakit nih, ya kan? Ya saya hanya mungkin bisa ada di rehabilitasi paling besar, rehabilitasi. Akut, teman-teman yang ada di fisioterapi di olahraga di rumah sakit mungkin jarang akan ketemu dengan akut nih. Terutama di on-field, kondisi on-field gitu, situasi. Apalagi mau melakukan tes pemeriksaan, misalnya pakai VMS nih, misalnya functional musculoskeletal screening, gitu. Balik juga kalau teman-teman on-field, misalnya teman-teman yang ada di klub olahraga, mereka paling di akut, di on-field ya, akut manajemen, screeningnya bumbuan ya, saya mengatakan bumbuan itu ya sok iyo, ya sok ora, ya sok ngerti, ya sok nggak ngerti atau nggak mau melakukan atau nggak mau nyetusnya alatnya, formnya dan sebagainya. Saya masih ragu soalnya tentang screening ini. Atau jangan-jangan screeningnya dilemparkan ke yang lain, misalnya ke dokter atau ke yang lain. Terus rehabilitasi. Kalau misalnya kita ada di klub nih, misalnya Vetrio ada di klub Persis Solo nih misalnya.
sekarang saya tanya, kalau pemain Persis Solo cedera, pasca pertandingan, rehabilitasinya ada di mana? Harusnya kan sudah punya tim fisioterapi. Harusnya kan Masalahnya adalah teman-teman fisioterapi yang ada di masih sedikit sekali yang memiliki pemikiran bahwa yang saya jadi fisioterapi di klub olahraga atau sepak bola misalnya, saya membangunkan klinik buat klub, saya membangunkan hidup klinik buat klub, sehingga tim atau manajemen tim tidak lari misalnya ke tempat lain, klinik lain, atau bahkan ke Gunung Pati, ke Masas yang terkenal di Gunung Pati Semarang. itu seperti beberapa kasus kayak kemarin Ferdinand Sinaga dan sebagainya. Cak Sodik. Iya. Dan jadi ya sebenarnya masih banyak ya teman-teman kalau jadi fisioterapi olahraga itu ya jangan memikirkan on field toh, jangan memikirkan nggak sekedar itu segala. Kalau kita berkaca dari segi bisnis dan sebagainya, terus habis itu performance enhancement, peningkatan performa. Nah ini mungkin masih 50-50 abu-abu dengan teman-teman personal trainer atau coach conditioning. Tapi jelas di FSPT itu kita boleh melakukan itu, peningkatan performance pada atlet. Mungkin kita pada waktu itu sepakat bahwa peningkatan performance yang dimaksudkan ini adalah entry point-nya adalah pasca cedera. Entry point-nya adalah injury. Jadi pasca injury, rehabilitasi selesai, habis itu peningkatan performance itu ya dilakukan oleh fisioterapi. Seperti itu sih menurut saya. Nah kalau kita sudah tahu ya kita harus mau melakukan itu. Tapi ya lagi-lagi tidak semua bisa melakukan 4-4, itu tergantung situasi, kondisi pekerjaan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Gitu sih. Terus yang terakhir Mas, harapannya ke depannya untuk fisioterapi Indonesia udah itu pertanyaan yang cukup saya sering dengar tapi berbagai macam orang menjawabnya berbeda. Ya pasti lah otaknya berbeda. Oh masalah banyak. Tagline-nya sekarang apa sih? Waduh, Anda Ada tagline lagi ya? Apalagi saya bergerak, bermanfaat, bermartabat ya. Sudah ganti lagi Itu ya? udah yang lama. Oh udah lama. Nah sekarang Yang sekarang kemarin kan baru rapat. Tapi nggak tahu saya. ganti lagi. Jadi tapi buat saya itu tagline yang sangat bagus ya. Bergerak itu artinya terus bergerak menghadapi situasi yang ada. Harapan saya itu menghadapi situasi dengan fleksibel, dengan penuh dengan adaptasi, bermanfaat itu pasti, tolong bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat katanya gitu, Ustadz. Terus terakhir saya mau, ini ada satu tagline buat saya yang lucu, nggak tahu yang gaungkan pertama siapa, tapi muncul di websitenya EV atau Pervi. Kalian tahu nggak? Exercise is medicine, is bullshit, you know. Exercise is medicine, is bullshit if you only in your sosmed. Kalau kalian hanya Tapi luar negeri loh Mas. Exercise is medicine. luar negeri sudah mengakui itu dan melakukan itu, tapi kita ya hanya sebagian besar sebagian besar atau sebagian kecil ya terserah. Tapi menurut saya sebagian kecil yang melakukan itu. Ya itu hanya buat saya omong kosong kalau kita hanya ada di sosial media, di website dan sebagainya teman-teman. Kalau kita masih mengangkat IR Dan alat getar stimulator ya monggo, kalian mau berharap apa 10 tahun 20 tahun yang akan datang, bahwa memang exercise itu penting sekali teman-teman. Kekuatan kita ada di exercise, ada di tangan kita gitu. Di manual terapi dan terapi latihan itu penting ya. Jadi ya tolong exercise is medicine itu bisa dilakukan sampai ke rumah sakit daerah, sampai ke puskesmas. Jangan
hanya duduk pasang TNCR tinggal, pasang traksi tinggal dan sebagainya. Ingat teman-teman, kalau kalian tidak mau dijadikan tukang, yang jangan melakukan seperti itu. Kemudian ini Mas, wejangan untuk para fisioterapi di Indonesia dan khususnya mahasiswa. Ya kalau Khususnya mahasiswa aja ya. saya ngomong mahasiswa aja. Mahasiswa aja. Saya Soalnya kalau- kan saya juga masih mahasiswa nih. Kalau saya menjamin teman-teman ya, saya nanti kena kutukan. Waduh. Kutukan tidak dapat SKP. Enggak. Canda. Jadi buat teman-teman mahasiswa di Stikes Nasional dan dimanapun, teman-teman sekarang ini kita menghadapi fase di mana fisioterapi itu banyak cabang peminatan, teman-teman. Jadi tolong siapkan diri kalian untuk ke arah situ. Diskusikan dengan dosen kalian, diskusikan dengan diri sendiri. Saya ini mau jadi fisioterapi yang seperti apa? Oke? Saya ini setelah lulus apakah akan jadi pegawai rumah sakit saja? Atau saya ini menjadi seorang fisioterapis yang lebih besar? Gitu. Dengan adanya isu-isu seperti ini, dan kalian kalau sudah mempersiapkan ini dan kampus apalagi sudah mempersiapkan ini, yaitu akan menjadi modal yang besar untuk teman-teman mahasiswa berada pada jalur yang benar, berada pada jalur yang mengekskalasi diri kalian untuk bisa menjadi fisioterapi yang mempunyai nilai, value, penting sih menurut saya. Itu terus satu lagi buat saya, karena saya bukan orang pintar kan, itu sudah dibuktikan dengan IPK saya ya kan. Jadi nggak perlu ditanya lagi kalau saya itu orang pintar atau enggak, saya bukan orang pintar. Kalau saya tidak bisa jadi orang pintar, saya harus menjadi orang yang berbeda. Tapi kalau saya tidak bisa menjadi orang pintar dan yang berbeda, saya harus jadi orang yang pertama. Nomor satu, apapun itu. Jadi ya berkembanglah teman-teman mahasiswa. Jangan takut buat salah dan jangan takut punya ideal pemikiran yang ada di pikiran kalian. Itu siapa tahu pemikiran kalian Ide itu membuat perubahan yang ya menuju lebih berubah, baik. atau mungkin ide itu belum diterima di sekarang, tapi 10 tahun kalau kalian konsistensi akan meledak. Seperti itu, karena benar itu belum tentu benar. Wes. Oke, seperti itu saja Mas Gini. Ya. Sekian ya obrolan kita di siang sore malam ini. Siang sore malam ini. Terima kasih Stikes Nasional. Sukses buat kalian semua ya. Terima kasih Mas Gini Thank you, Ben. atas obrolannya. Oke, sama-sama. Sekian teman-teman Ruang Visional. Thank you.